Halo para bebaners, selamat datang di channel saya, EF Aditya. Buat kalian yang menonton video ini, saya doakan sehat selalu dan sukses. Amin. Kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Mother, yang rilis pada tahun 2017. Film yang disutradarai oleh Darren Aronofsky bercerita tentang sepasang suami istri, di mana sang istri bernama nggak ada namanya, cuk. Diperankan oleh Jennifer Lawrence. Sedangkan sang suami diperankan oleh Javier Bardem. Awalnya hidup mereka damai, namun kehidupan mereka terusik dan terganggu oleh orang-orang yang nggak ada otaknya. Baik tanpa bertele-tele, mari kita bahas alurnya. Di awal film, kita diperlihatkan ada suara api yang membakar sesuatu. Ternyata ada wanita yang sedang terbakar. Dan film pun dimulai. Sebelum kalian menonton spoiler film The Mother ini, sangat amat disarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena kita akan dibuat bertanya-tanya oleh adegan-adegan yang sangat absurd. Tapi semua adegan mempunyai makna di dalamnya. Jadi setelah menonton filmnya, baru kalian balik lagi ke channel saya. Oke, mari kita lanjut. Sekedar info, di film ini tidak ada yang menyebutkan nama-nama karakter. Maksudnya, di film ini tidak ada nama panggilan buat para pemain. Jadi, si Jennifer Lawrence kita panggil sang istri, dan suaminya kita panggil sang suami yang diperankan oleh Javier Bardem. Di scene ini terlihat ada seseorang yang menaruh sejenis berlian. Setelah ditaruh, kondisi rumah pun terlihat terang. Sang istri bangun dari tidurnya. Ia mencari suaminya, lalu sang istri mencari ke penjuru ruangan, sampai di mana sang suami mengejutkannya dari belakang. Pekerjaan sang suami ini adalah seorang penulis, sedangkan sang istri memperbaiki rumah. Dikarenakan insiden kebakaran yang membakar rumah itu, awalnya hidup mereka tentram dan damai. Sampai di mana suatu hari, datanglah orang asing, sebut saja sang dokter, karena ia mengaku sebagai dokter dan mengaku fans dari sang penulis. Sang suami pun mempersilahkannya untuk masuk ke rumah itu. Sang suami dan sang istri memperlakukan sang dokter dengan baik, serta sang suami menganggap tamu itu sebagai inspirasi untuk dia menulis. I'm an orthopedic surgeon. Research. Yes, Sit for a second. Can we get you anything? Tak lama setelahnya, datang lagi tamu asing. Ternyata tamu itu istri sang dokter. Istri sang dokter datang karena undangan dari sang dokter. Di sini, sang istri si penulis merasa ada yang aneh. Kenapa suaminya malah membiarkan mereka menginap? Hello. Kelakuan dari para tamu ini bikin pusing 7 keliling. Pasalnya, istri sang dokter menerobos masuk ruang pribadi sang penulis. Ia menjatuhkan dan menghancurkan berlian yang di awal scene tadi, sampai-sampai sang suami marah. Bukannya minta maaf dan merasa bersalah, sang dokter dan istrinya malah mantap-mantap di kamar. Gue yakin kalau kalian nonton ini film ngerasa, gemes tuh orang. Setelah kejadian itu, hari-hari sang istri penulis dipenuhi dengan rasa penuh sabar saat menghadapi istri dokter yang gak ada otak. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba anak-anak dari sang dokter dan istrinya datang dan menghampirinya. Sang adik datang dengan marah-marah karena ia merasa tidak adil dalam pembagian harta wasiat. Sang kakak mencoba menenangkan si adik, namun si adik makin kalap dan menyerang si kakak. Perkelahian pun tak terhindarkan. Sang kakak akhirnya tewas karena palanya pecah dan darahnya pun habis. You're the poet. Stop it! Get up! Stop thinking, get up! Sang dokter dan istrinya pun bersedih karena kematian anak mereka. Di sini, sang penulis mencoba untuk membuat acara duka pelepasan anak dari sang dokter. Tak disangka, teman dan kerabat si dokter ini datang. Cuma hanya 1 orang ataupun 2 orang, melainkan banyak. Bagi istri si penulis, tindakan mereka sudah kelewatan batas. Para kerabat si dokter ini juga bertingkah seenaknya, masuk ke kamar tanpa izin, bahkan berbuat mesum di kamar itu. You can't be in. This is our room. Tidak tahan dengan tingkah laku mereka, sang istri penulis pun marah dan menyuruh mereka pergi dari rumah mereka.
Dari kejadian itu, sang penulis dan istrinya melakukan mantap-mantap untuk menghilangkan stres. You and your work. You think that kids, but you can't even fuck. Beberapa bulan kemudian, sang istri hamil dan membuat sang penulis sangat bahagia sampai-sampai dia mendapatkan inspirasi untuk menulis. I'm pregnant. Ben. I'm writing. Karya sang penulis pun meledak di pasaran, sampai-sampai rumah mereka didatangi para wartawan dan fansnya. Tak hanya itu, jumlah mereka sangatlah banyak, bisa dibilang ratusan bahkan ribuan, yang sudah mengepung rumahnya hanya untuk bertemu si penulis. Tentu saja itu membuat sang istri makin bingung untuk berbuat apa. Why are you crying? It's perfect. Who was that? My publisher. Please, wait. Para kerumunan itu sampai ada yang masuk dari pintu belakang, jendela kamar, dan lain-lainnya. Semua kejadian itu membuat sang istri panik dan menelepon 911. Tapi teleponnya dicuri. Tak hanya telepon, namun semua barang-barang mereka diambil dan jadi rebutan. Bahkan rumah mereka dihancurkan. Dengan santainya si penulis cuma bilang, "Tidak apa-apa, tenang saja, barang bisa diganti." 911, what is your emergency? Yeah, shit. That's... Everything. Sorry, just please. Please. Kerusuhan dan kejadian absurd pun makin jadi. Dari yang ngedugem lah, ada sekte baru lah, ngesek lah, terus sampai perang semuanya ada. Di saat itu juga sang istri merasa bayinya mau keluar. Ia berusaha untuk mencari sang suami. Tak lama, sang istri pun bertemu dengan sang suami. Setelah sang suami membawa sang istri ke kamar lantai atas, sang istri pun melahirkan anaknya yang berkelamin laki-laki. Di sini, sang suami ingin membawa anaknya keluar untuk diberitahukan ke orang-orang. Namun, sang istri menolak karena takut terjadi sesuatu. It's a boy. Karena sangat ngantuk, sang istri pun tertidur saat menjaga si bayi. Dan itu menjadi kesempatan sang ayah untuk mengambilnya dan membawanya keluar untuk diperlihatkan kepada orang-orang. Namun, bayi itu langsung diambil oleh orang-orang layaknya sedang mengangkut penyanyi. Sampai di mana bayi itu jatuh dan lehernya patah yang mengakibatkan bayi yang tak berdosa itu meninggal. Tak sampai di situ, orang-orang itu memakan daging si bayinya itu. Sang istri yang menyadari jika bayinya sudah tidak ada di gendongannya, ia pun lari dan marah setelah tahu anaknya sudah jadi geprek. Let me hold my baby. Lagi-lagi, sang suami malah berkata untuk memaafkan orang-orang yang telah membunuh bayinya itu. Tentu saja sang istri tidak terima. Ia marah dan turun ke gudang penyimpanan minyak. Lalu, ia membuka jerigen minyak itu dan membakarnya. We have to find. Please, we need to forgive them. We need. No! Semua orang-orang yang ada di rumah itu mati terbakar, termasuk sang istri. Namun, alangkah terkejutnya, sang suami masih hidup. Lalu sang suami mengambil jantung si istrinya. Ternyata, di dalam jantung itu terdapat berlian yang seperti di awal film. Sang istri pun mati. Lalu sang suami menaruh berliannya ke tempat berlian yang dulunya sudah hancur. Dan, boom! Keadaan rumah pun kembali seperti semula. Yang bikin aneh, suami tadi punya istri lagi, namun bukan Jennifer Lawrence yang memerankannya. Adegan ini persis seperti adegan di awal film. I need one last. Your love. Still there, isn't it? Dan film pun selesai. Kalian pasti bingung kan dengan film ini? Sangat-sangat amat aneh. Tapi asal kalian tahu, film ini maknanya bikin kita terpana.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna dari film The Mother. Film ini bergenre thriller dan misteri, namun menurut saya tidak tepat. Yang tepat adalah alegori atau kiasan. Film The Mother sebenarnya bercerita tentang Mother Earth. Di sini, sang penulis mengacu pada Tuhan, sedangkan si sang istri mengacu pada Ibu Pertiwi. Sang istri sangat peduli pada lingkungan. Ini ditunjukkan saat sang istri selalu memperbaiki rumah dan menghalau segala pengganggu yang merusak rumahnya. Sedangkan rumah sang istri dan suaminya gambaran dari taman surga. Lalu, laki-laki yang datang mengaku dokter itu gambaran dari Nabi Adam. Kemudian istrinya adalah Hawa. Hawa senang mengekspor seluruh rumah bahkan masuk ke ruang kerja sang penulis. Digambarkan Hawa yang tergoda untuk memakan buah guldi. Inilah penggambaran dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Anak pertama seperti Habil, di mana ia bersifat baik. Sedangkan anak kedua seperti Kabil. Dan pembunuhan bersaudara pun terjadi, seperti Kabil yang membunuh Habil karena iri. Ketika sang istri melahirkan bayi laki-laki, bayi ini menggambarkan Nabi Isa alaihi salam. Namun, saya masih belum paham kenapa bayi itu diperebutkan sampai bayi itu mati dan dimakan dagingnya. Sedangkan, kenapa di sini peran sang penulis kalem-kalem saja? Bahkan, untuk menghukum orang-orang itu tidak ditunjukkan. Mungkin ini digambarkan bahwa Tuhan Maha Pengampun. Segitu aja penjelasannya. Kalian ada pendapat sendiri dari makna film kali ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Baiklah, segitu aja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.